Hai, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya nak. Hari ini materi pembelajaran kita mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Sudah siap belajar? Semangat! Sebelumnya kita telah membahas mengenai kebutuhan manusia, di mana manusia itu merupakan makhluk ekonomi atau Homo economicus ya, yang artinya manusia selalu mempunyai kebutuhan. Nah, manusia melakukan itu berbagai macam tindakannya agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai suatu kemakmuran. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi disebut juga dengan tindakan atau perilaku kita yang dilandasi prinsip ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan ekonomi merupakan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menentukan pilihan dan memanfaatkan peluang dengan setepat-tepatnya ya. Nah, tujuan dari tindakan ekonomi itu untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi dari pendapatan ya. Nah, tadi kamu telah mengerti apa itu tindakan ekonomi, ya. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya sebagai pelaku ekonomi tentu membutuhkan langkah-langkah dan tindakan yang harus dilakukan. Contohnya, ketika ada warung yang bersebelahan antara warung A dengan warung B, ya. Misalnya ini nis nih ya, pergi ke pasar. Di toko A itu ada harga berasnya, ini kualitasnya bagus ini ya, 11.000 per kilo. Di toko B harga berasnya itu 12.000 per kilo. Oke? Dengan kualitas yang bagus. Nah, pastilah Nis akan memilih beras yang harganya 11.000 per kilo dengan kualitas yang sama dengan 12.000 per kilo tadi, ya kan? Dengan harga yang murah, kualitas bagus. Oke? Nah, Nis sudah melakukan tindakan ekonomi di situ. Betul ya? Itulah ya. Ada perbuatan yang Nis lakukan, yaitu dengan memilih atau menentukan dari yang mana yang kebutuhan yang harus beli, seperti itu ya. Paham ya nak? Selanjutnya, tindakan ekonomi dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama ada tindakan ekonomi rasional yang merupakan itu suatu setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan dan kenyataannya demikian. Nah, kenapa dikatakan seperti itu?
Karena manusia atau Miss, misalkan Miss seperti yang tadi, Miss telah memikirkan dengan matang-matang ya pilihan Miss yang tadi ya, Miss ingat ya yang beras tadi yang 11.000 per kilo dengan 12.000 per kilo. Nah, itu maksudnya ya nak, berarti ada pilihan dimana ketika kamu menentukan segala sesuatu, kamu harus tentukan dengan cermat agar kamu tidak rugi, agar kamu tetap untung dalam memilih suatu yang kamu lakukan itu. Oke. Dan yang kedua itu adalah tindakan ekonomi irasional, merupakan setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, namun kenyataannya tidak demikian. Ya, berarti di sini sebagai pelaku ekonomi atau kamu dalam melakukan sesuatu hal itu harus dipikirkan secara akal sehat atau dipikirkan dengan secermat-cermatnya. Kamu hitung-hitung ketika misalnya kamu pergi ke pasar, kamu mau berbelanja, memenuhi kebutuhan kamu, itu harus kamu hitung terlebih dahulu. Misalnya kamu mau bawa uang 200, ya harus cukup dengan 200.000 ini kebutuhan kamu. Nah, jadi kamu harus pintar dalam memilih kebutuhan kamu. Oke, terima kasih ya, paham ya nak?